wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum biddarain amin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masuki halaman 62 di tengah. Al-maqalatu sabi'ah. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasula ay mutalattifan lin nasi, wala yakunu wasulan hatta yakuna muslima ay munqadan, wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi. Fala yu'zin nasu bilisanihi, fala yu'zin nasa bilisanihi wala biyadihi, wala yakunu musliman hatta yakuna adiman, wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Waz-zuhdu tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah, wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Wal wara'u mulazamatul a'mali al-jamilati. Qala Yahya bin Mu'az ar-Razi, kaifa yakunu zahidan man la wara'a lahu, tawarra' amma laysa laka summa zahad fima laka, wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadi'an. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marida wa yusayyi'ul janaiza wa yarkabul himara wa yujibu da'watal abdi. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kana hasana surati fi hasabin la yasinuhu mutawadi'an kana min khalisi ahdillahi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Nuaim. Wala yakunu mutawadi'an hatta yakuna arifan bi nafsihi. Qala sa'ir, ya ibna Adam la taghrurka afiyatun alaika samilatun fal umru ma'dudu ma anta illa kazar'in inda khadratihi likulli shay'in minal afati maqsudu fa in sallamta minal afati ajma'uha fa anta inda kamalil amri mahsudu. Wala yakunu arifan bi nafsihi hatta yakuna aqilan fil kalami. Qala Bishr bin al-Haris, idza a'jabakal kalamu fasmut wa idza a'jabaka sumtu fatakallam, ila akhirih. Makalah yang ketujuh, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakudul abdu, seseorang tidak akan menjadi fis samai, baik di langit, wala fil ardi, dan tidak juga di bumi, mukminan, menjadi seorang mukmin yang baik, hatta yakuna wasulah, sehingga adalah dia itu menjadi wasulah, orang yang ramah tamah, mutalattifan linnasi, lemah lembut kepada manusia. Dalam hadis ini Nabi mengatakan kita sebagai mukmin, sebagai muslim, tidak akan pernah menjadi mukmin yang baik dan tidak juga akan pernah menjadi muslim yang baik
kalau tidak ada sifat ramah tamah, lemah lembut. Islam mengajarkan kepada kita untuk kita bersikap ramah tamah atau lemah lembut dalam segala hal. Wala yakuna wasula, dan si hamba tadi tidak akan pernah menjadi orang yang lemah lembut hatta yakuna musliman, sehingga adalah dia menjadi seorang muslim. Orang mukmin tidak akan pernah menjadi orang yang bersikap lemah lembut sebelum dia menjadi muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang munqadan, yang tunduk, yang patuh terhadap nilai-nilai ajaran agamanya, yang tentunya berlandaskan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahadus bin nikmah sore hari ini, Kepres, keputusan Presiden untuk memasukkan investor asing membuat miras, pabrik miras yang berskala besar, baik yang beralkohol tinggi maupun rendah. Tadi sore sudah dicabut kembali, dinyatakan oleh Presiden, Kepres tentang miras dicabut. Alhamdulillah. Kalau tidak, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan terjadi benturan-benturan yang tidak bisa kita bayangkan. Di warung-warung bisa jual miras entar. Kalau di sweeping sama aparat polisian, TNI, pemerintah aja membolehkan, bisa kayak begitu, buah si malakama, ya. Setelah terjadi dialog antara wakil dari kepresidenan dengan MUI, juga dari unsur NU Muhammadiyah, ya, baru deh gaduh semuanya. Na'udzubillah. Yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quranul Karim, miras itu hukumnya haram. Banyak sedikit hukumnya haram. Di sini jelas. Wala yakunu wasulan, seorang mukmin tidak akan bersikap lemah lembut hatta yakuna musliman, sebelum dia menjadi seorang muslim. Muslim yang bagaimana? Yang munqadan, yang tunduk, yang patuh terhadap ajaran-ajarannya yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau seorang muslim yang sudah jelas yang namanya khamr itu haram masih diapain? Masih dilegalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah, ya. Wala yakunu musliman, dan tidak akan pernah menjadi si mukmin, si muslim tadi menjadi muslim yang baik hatta yaslaman nasu, sebelum orang lain selamat, atau sehingga orang lain selamat, min yadihi wa lisanihi, dari tangannya dan lisannya. Muslim yang baik, mukmin yang baik, tentunya dia akan menjaga bagian anggota tubuhnya yang sangat-sangat sensitif, di antaranya tangan. Tangan ini kita gunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas, ya, menulis, mengangkat barang, memanggul barang menggunakan tangan, ala kulli hal, mendayung sampan, mencakul ladang menggunakan tangan.
alat yang cukup luar biasa. Ini tangan. Tangan yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita jaga betul. Yang pertama, jangan suka tangan kita ini mengambil hak orang lain, yang menyebabkan orang lain sakit karena kita ambil haknya. Tangan kita jaga betul, jangan sampai kita menulis dengan tulisan-tulisan yang bisa membuat orang lain sakit karena tulisan kita. Tulisan tangan. Tangan kita jangan suka menandatangani sesuatu yang tidak jelas, atau menandatangani sesuatu yang bisa membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Tanda tangan, coret-coret, ya. Kadang-kadang tangan kita bisa merubah angka-angka, ya. Apakah itu yang namanya di perbankan, di berbagai macam instansi yang berkaitan, yang berkenaan dengan uang. Tangan, ini tangan, ya. Dia keluar itu uang, dia masuk tuh uang bagaimana lewat tangan. Kayak di kita bobolnya berbagai macam instansi pemerintahan, apakah itu Jiwasraya, apa yang namanya apa lagi tuh yang lebih dahulu, ya, perpajakan segala macam, karena apa? Tanda tangan. Tanda tangan. Kan kalau nggak ada yang tanda tanganin, pihak-pihak tertentu nggak bakal apa? Nggak bakal lolos. Tangan. Usahakan kalau ingin menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, tangan kita jaga. Jangan sampai orang lain sakit karena pekerjaan tangan kita. Walisanihi, dan lisannya dia jaga betul. Lisan. Seorang muslim yang baik, dia tidak akan berkata dengan perkataan yang membuat kuping orang yang mendengarnya jadi panas, membuat orang yang mendengarnya nggak bisa tidur. Itu lisan. Jaga betul. Bahkan lisan ini nanti akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan, di antara sekian banyak anggota tubuh kita yang paling berat adalah lisan. Dengan lisan kita itu antara satu negara dengan yang negara lain bisa terjadi peperangan, ya. Dengan lisan kita itu orang yang hidupnya tentram, damai, bisa menjadi terpecah belah karena lisan. Makanya kata Nabi, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik apa? Diam. Iza kanal kalamu fiddah fasukutu dhahab. Kalau orang yang banyak bicara laksana perak, maka orang yang diam itu laksana emas. Kalau kita jaga betul lisan kita, hadirin sekalian, kita tidak banyak bicara, insya Allah dosa kita nggak banyak. Sebab kebanyakan dosa manusia itu lewat apa? Lisan. Nih, lisan. Kadang lagi ngobrol enak tentang ilmu, kadang-kadang nyerempet-nyerempet orang lain kita ceritain, kan begitu, ya. Ghibah. Tuh. Nih, lisan. Jaga lisan kita. Makanya apalagi menjelang Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, lisan kita ini bisa menentukan, ya, tentang saum kita. Diterima atau tidaknya ibadah saum kita, lisan ini bisa berpengaruh. Dan Nabi, berapa banyak orang yang saum tapi tidak ada nilainya sama sekali, blank. Illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi mulutnya masih suka menggibah orang lain, menggunjing orang lain lagi saum. Kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kalau memang Allah sampaikan umur kita besok di bulan Ramadan, ya, jaga. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya kata pengarang kitab ini, fala yu'dhin nasa. Si muslim yang baik tidak boleh menyakiti orang lain bilisanihi, baik dengan lisannya, wala biyadihi, dan tidak juga dengan tangannya. Kalau memang kita nggak bisa juga apa itu diam, lebih baik kita zikir, lebih baik zikir, baca Quran, tasbih, tahlil, tahmid, daripada gunjing orang. Wala yakunu musliman, seorang itu tidak akan pernah menjadi seorang muslim yang baik hatta yakuna aliman, sebelum dia itu menjadi orang yang alim, yang berilmu, sehingga betul-betul dia menjadi orang yang berilmu. Tuh. Kalau ingin menjadi muslim yang baik, ya kita harus ngaji terus, belajar terus tentang nilai-nilai ajaran agama kita. Cuma jeleknya kita ini, hadirin termasuk saya, ya kadang-kadang kita juga cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kayaknya udah pinter aja, udah bener aja, padahal tidak, hadirin sekalian ya. Makin banyak buku yang kita baca, makin banyak kitab yang kita baca, makin banyak guru kita, makin banyak yang kita dengar dan kita lihat, makin bodoh kita. Nggak ada apa-apanya. Tuh. Ini kelemahan kita, kadang-kadang cepat merasa puas. Ya, padahal kita kagak tahu ibadah kita itu udah benar apa belum. Nah, hatta yakuna adiman, sehingga jadilah dia itu seorang yang berilmu. Ilmu ini nggak bisa didapat dengan begitu saja. Ilmu itu hanya didapat dengan cara belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Kalau kita nggak belajar ya kagak bisa, harus dipelajari. Beruntung kita yang dekat dengan masjid. Barangkali kalau kita belajar, baca, pegang kitab, bawa buku, bawa pensil udah susah. Tapi dengan adanya taklim, majelis-majelis seperti ini, paling tidak ada yang kita dengar 1-2 ayat, 1-2 hadis, untuk menambahkan wawasan pengetahuan kita ini. Hatta yakuna aliman, ilmu. Berulang kali saya katakan mengutip ungkapan hukama yang menyatakan bahwasanya yang namanya amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu, Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap kita melakukan amal ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, a'maluhu, a'malun jamak, seluruh amal yang dilakukannya itu la tuqbalu, tidak akan diterima. Bagaimana mau diterima? Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud, nggak jelas hadirin sekalian. Makanya kadang-kadang dia sholat juga, dia rukuk juga, dia sujud juga, melakukan kejahatan jalan terus. Ghibah orang jalan terus, namimah orang jalan terus, zalimin orang jalan terus, sholatnya jalan terus, tidak ada asarnya. Padahal Allah yang menciptakan kita sendiri mengatakan aqimis shalah innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan, dirikan salat dengan baik dan benar. Innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu bisa mencegah diri kita dari berbagai macam perbuatan paksa dan munkar. Nih. Jadi perlu kita pertanyakan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita ibadah jalan terus membuat kemunkaran, jalan terus membuat paksa, jalan terus zalimin orang, jalan terus, mana pengaruhnya? Nggak ada atarnya sama sekali. Hadirin sekalian, naudzubillah summa naudzubillah. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan dalam diri kita dari waktu ke waktu kita beribadah, biar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul membawa kita itu berakhlakul karimah, sesuai dengan tadi, menjadi wasulah seorang mukmin, seorang muslim yang bersikap mutalattifan linnas, bersikap ramah tamah, lemah lembut kepada sesama manusia. Ibadahnya jalan terus, zina jalan terus, minum khamar jalan terus. Naudzubillah summa naudzubillah. Gimana jadinya? Tuh, ya. Wala yakunu aliman. Siambak tadi tidak akan pernah menjadi alim, orang yang mengamalkan, orang yang berilmu, hatta yakuna bil ilmi amilan. Sebelum dia itu dengan ilmu yang dia miliki, dia amalkan. Ilmu yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita peroleh dari guru-guru kita, kita amalin. Insya Allah yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau kita ngaji di masjid dan di musola, nggak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Amalin. Sebab kalau kita pun udah ngaji, udah bisa, udah ngerti, nggak kita amalin, punya ilmu, kata hukama apa? Sama aja. Pohon yang nggak ada apanya, yang nggak ada buahnya. Al ilmu bila amal, kasajar bila tamar. Ungkapan ini kan sering kita dengar. Ilmu yang tidak diamalkan taubahnya bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ya masih bisa dimanfaatin, barangkali bisa berteduh di terik matahari kan gitu ya. Tuh pohonan, kayunya ditebang bisa dibakar kan begitu ya. Allahu Akbar, masih bisa juga tuh. Amalin deh yang kita dapat, yang kita peroleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wala yakunu bil ilmi amilan. Dan tidaklah dia itu si hamba tadi dengan ilmunya itu dia amalkan hatta yakuna zahidan, sehingga adalah dia menjadi orang yang zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Wazuhdu, kata pengarang kitab ini, zuhud itu tarku rahatid dunya, meninggalkan berbagai macam kesenangan dunia, meninggalkan berbagai macam glamor dunia, talaban semata-mata lirahatil akhirah, untuk mencari kesenangan di akhirat tuh. Kayaknya jangan mudah kita diperdayakan oleh yang namanya kesenangan dunia, glamornya dunia, sihirnya dunia, begitu luar biasa. Nih hadirin ya tuh. Jangan mudah terpengaruh. Makanya kalau sudah menjadi muslim yang munqadan, yang tunduk, yang taat kepada ajaran agamanya, tidak mudah diperdayakan oleh yang namanya dunia. Karena dia tahu innamal hayatud dunya laibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhur, kan begitu. Dunia ini tak ubahnya bagaikan panggung sandiwara, permainan, senda gurau. Ntar kalau udah habis ceritanya habis, tutup layarnya kan begitu. Kalau roh kita sudah lepas dari jasad kita, habis sudah. Tinggal kita minta pertanggungan jawab. Ini yang namanya dunia. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Allahu Akbar.
Jangan mudah terpedaya tuh. Wala yakunu zahidan, si hamba tadi tidak akan pernah menjadi orang yang zuhud hatta yakuna wari'an, sebelum dia menjadi orang yang wara'. Tuh. Apa yang dimaksud dengan wara' di sini? Wal wara'u, wara' itu mulazamatul a'malil jamilah. Subhanallah. Wara' itu melazimkan, membiasakan diri melakukan amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang baik. Tuh. Sejak pagi kita bangun tidur, kita menghirup udara yang segar, mulai melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal-amal yang bagus, yang indah-indah tuh. Nih hadirin, Qala Yahya bin Mu'az Ar-Razi, berkata Tuan Guru Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan, bagaimana seseorang itu menjadi orang yang zuhud, man la wara'a lahu, orang yang tidak ada sifat waroknya. Bagaimana dia akan menjadi orang yang zuhud, nggak pernah membiasakan diri melakukan amal-amal yang baik. Tuh. Untuk menjadi orang yang zuhud itu, kata siapa tadi itu? Syekh Yahya, itu harus melakukan amal-amal kebaikan. Ini hadirin sekalian tuh. Kaifa yakunu zahidan man la wara'a lahu, orang yang enggak ada sifat wara'nya. Badannya sehat, penghasilannya ada, tapi untuk melakukan amal kebaikan susah banget, berat banget. Bagaimana akan menjadi seorang muslim yang zuhud? Enggak bisa. Tuh. Ya, harus ada latihan, mulazamah. Kalau sudah kita membiasakan diri melakukan amal-amal kebaikan, insya Allah kita bisa berangkat menjadi ke level zahidan, orang yang zuhud. Tanpa melakukan amal-amal kebaikan, kita nggak bisa. Yang namanya nonsen, kata orang sekarang, apa itu? Bisa menjadi orang yang zuhud. Dari yang sekecil-kecilnya sampai terus yang besar-besar, kita lakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang indah. Tawarra', bersikap waraklah engkau, amma laisa laka, terhadap apa yang tidak ada pada engkau. Summazhad, kemudian bersikap zuhudlah engkau, bima laka, terhadap apa yang ada pada engkau. Kita memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan yang enggak diberikan kepada orang lain, hadirin sekalian. Nah, tapi dengan kelebihan apakah itu yang namanya harta, jabatan, ilmu dan lain sebagainya, kita bersikap zuhud. Kalau kita berperilaku glamor bisa saja, karena memang kita memiliki, tapi kita sadar betul hadirin sekalian, tujuan hidup kita bukan untuk itu. Dunia ini adalah sebagai jembatan untuk menuju alam akhirat. Justru kita jadikan semua yang Allah anugerahkan berupa harta, berupa kemudahan-kemudahan mencari rezeki, untuk menyampaikan kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Karena harta yang kita miliki itu sebentar akan kita tinggalkan. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah memberikan kesadaran kepada kita, pemikiran-pemikiran yang cerdas seperti ini, beruntung, berbahagia kita hadirin. Kita tidak diperbudak oleh yang namanya nafsu dunia. Tuh. Wala yakunu wari'an, seorang itu tidak akan pernah menjadi orang yang warok
hatta yakuna mutawadian, sebelum dia menjadi orang yang tawadu. Ya Rabb, orang yang rendah diri, sekalipun ilmunya banyak, biasa aja. Jabatannya tinggi, biasa aja. Tidaklah membentuk dirinya dengan jabatan pangkatnya yang tinggi menjadi orang yang sombong, yang arogan. Kalau jadi orang kaya, ya dia syukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau cabut itu kekayaan kan mudah saja, hadirin. Dia syukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tawadu. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qala, berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaudul marido. Ya Rabb, seorang presiden, kepala negara, ya, pemimpin umat dunia akhirat, yaudul marido, beliau menjenguk, menengok orang yang sakit. Pernah suatu kali beliau mencari sahabatnya yang biasa kalau sholat subuh ada di sudut sebelah kiri. Sudah beberapa hari orang itu tidak ada. Kemudian beliau bertanya pada sahabat yang lain, saudaraku, sahabat kita yang biasa kalau salat subuh di pojok sana itu kemana? Sudah beberapa hari ini nggak ada. Ada nggak yang tahu di antara kalian? Ada ya Rasulullah, kami tahu, katanya, rumahnya. Akhirnya nanti selepas kita sholat antarkan aku ke sana. Ya Rabb. Akhirnya setelah sholat diantarkan, berjalanlah Nabi, diantar oleh sahabat. Itu perjalanan dari masjid ke rumahnya itu lebih dari 2 mil, lebih dari 2 kilo jalan. Ketika sampai ketok pintu, keluar seorang perempuan. Ditanyakan oleh beliau, Rasulullah, saudariku, sudah beberapa hari aku tidak melihat suamimu yang biasa berjamaah. Ya, kemana beliau? Kemudian perempuan ini menjawab, suamiku beberapa hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah ya Rasulullah, sudah meninggal. Enggak berjamaahnya karena apa? Meninggal. 2 kilo. Kayak apa itu ya? Terus ada enggak ucapan-ucapan yang disampaikan kepada engkau ketika menjelang ajalnya? Tidak ada ya Rasulullah, katanya. Cuma ada beberapa kalimat yang kami jadi bingung. Apa kalimat itu? Kenapa yang tidak lebih baik? Kenapa tidak lebih jauh, katanya. Itu kalimat berulang-ulang. Kenapa yang tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang lebih baik? Mendengar jawaban ini Rasulullah tersenyum. Senyum Rasulullah SAW, ya Rabb. Salat subuh 2 kilo, jangan berjamaah.
itu Allah perlihatkan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada laki-laki tadi yang sholat subuh berjamaah. Kenapa tidak lebih jauh lagi katanya rumahku dari masjid? Allahu Akbar. Seandainya lebih jauh lagi, barangkali ganjaran yang Allah akan berikan itu jauh lebih besar lagi. Begitu. Ini bisa kita bayangkan, ya. Terus yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Beliau kalau mau jalan sholat subuh cuaca yang sangat dingin pakai mantel, pakai baju berlapis, ya, pakai baju. Kemudian pakai jaket yang bagus, terus pakai yang bagus, pakai yang jelekan. Nih luarnya yang jelekan. Kalau mau sholat ntar dia buka kan begitu. Ketika dia jalan ke masjid, ada orang tua yang sedang kedinginan. Ya. Kemudian orang itu mencopot mantelnya, jas tebalnya, diberikan kepada orang tersebut biar orang itu tidak kedinginan. Ya. Makanya menjelang ajalnya dia menyesal kayaknya. Kenapa tidak yang lebih bagus yang aku berikan kepada siapa tadi? Orang yang sedang kedinginan. Coba kalau yang lebih bagus, kayak apa pahala yang Allah akan berikan kepada aku? Kayaknya tersenyum Nabi. Allahu Akbar. Ini hadirin sekalian, Nabi ziarahi, tengok. Tapi ini keistimewaan yang namanya sholat subuh berjamaah. Sampai kayak begitu, min ahlil jannah ya Rabb. Tuh itu singkat ceritanya, masih ada yang saya penggal. Nah, ini dikit lagi, itu ziarah. Jadi hakul muslim alal muslim sittatun. Dalam riwayat yang lain ada khamsatun, ya. Salah satunya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nabi lakukan ini. Wa yusayyi'ul janaiz, dan beliau mengiringi yang namanya jenazah. Beliau antar sampai ke pemakaman. Kalau memang ada waktunya, ya beliau antarkan ke pemakaman. Wa yarkabul khimar, di antara tawaduknya beliau Rasulullah, beliau menaiki himar, keledai binatang yang nggak ada harganya, itu ya, murah. Biasanya digunakan untuk ngangkut barang, ya. Nah, kalau yang bagus kan kuda, onta. Beliau naik keledai. Wa yujibu da'watal abdi, di antara ketawaduan beliau memenuhi undangan seorang hamba sahaya. Nggak pilih-pilih, siapa aja yang undang. Tuh, hatta hamba saya kalau ada waktunya dia penuhi. Nggak mesti yang kan begitu. Kalau kita kan gagak ya, nah, masih kadang-kadang masih pilih-pilih juga. Jangan hadirin. Tuh, kalau mau kabul yang begitu-begitu doanya kan begitu. Girangnya kayak apa? Tuh, nih. Kadang-kadang lihat dulu siapa yang ngundang. Na'udzubillah summa na'udzu. Yang penting ada waktu. Kalau diundang, kewajiban kita sebagai muslim tuh, ya, memenuhi undangan. Ini diantara ketawaduan beliau Rasulullah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana hasana surah, siapa orang yang bagus paras tubuhnya, ganteng dia. Kalau perempuan cantik dia, fi hasabin, juga punya keturunan yang bagus. La yasinuhu, tidak ada cacatnya. Mutawadian, dia tawaduk dengan anugerah postur tubuhnya yang bagus, yang ganteng, yang kuat, yang cantik, tidak membentuk dirinya jadi orang yang sombong. Kana min khalisi ahlillah yaumal qiyamah, adalah orang tersebut termasuk orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersih
ahlillah, yaitu orang yang ahli kepada Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang makrifah kepada Allah, orang yang dikenal di kalangan ahli surga, kana min khalisi ahlillah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Nuaim, wala yakunu mutawadian, dan tidaklah dia menjadi seorang hamba yang tawadhu, yang punya sifat rendah diri, hatta yakuna arifan, sebelum dia mengenal akan dirinya sendiri. Dia kudu tahu ya, orang yang tawadhu itu siapa, tak dia kenal siapa dirinya sendiri. Dia enggak berkaca kepada orang lain, yang dilihat adalah dirinya sendiri. Inilah aku, kan begitu ya, hatta yakuna arifan binafsihi. Syairnya dibaca gak? Terusin gak nih? Dikit lagi ya, terusin Ustaz Hafiz ya. Sedikit saya singkatkan nih. Gala syair, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la taghlurka afiyatun, janganlah menipu akan engkau afiatun, oleh afiat, kesehatan yang sempurna. Alaika samilatun, yang meliputi kepada engkau. Fal umru ma'dudu, umur itu nanti akan dihitung oleh Allah. Ma anta, tidaklah engkau illa kazar'in, taubahnya seperti tumbuhan, inda khadratihi, ketika hijaunya. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, minal afati, daripada mara bahaya itu, maksudu, adalah yang dimaksud. Fa in sallamta, jika engkau selamat, minal afati ajma'uha, dari berbagai macam mara bahaya secara keseluruhan, fa anta, maka engkau inda kamalil amri maksudu. Fa'anta, engkau adalah di sisi kamalil amri, kesempurnaan perkara, maksudu, nanti yang akan diketahui. Nah, artinya kita akan menuai berbagai macam kebaikan. Wala yakunu arifan binafsihi, dan tidaklah seseorang itu menjadi orang yang arif, yang mengenal kepada dirinya sendiri, hatta yakuna akilan fil kalam, sebelum dia menjadi orang yang berakal ketika berbicara. Kalau ngomong dipikirin dulu tuh. Qala Bishr bin Haris berkomentar, tuan guru Basar bin Haris, idza a'jabakal kalamu fasbut, apabila membuat takjub kepadamu oleh pembicaraan. Kalau engkau ngomong, omongan engkau membuat engkau takjub, ya, membuat engkau ujub, bangga diri, pasmut, lebih baik diam, jangan ngomong. Kalau ngomong kita itu, wah, kayaknya orang banyak terkagum-kagum, banyak orang yang terkesima, lebih baik ngapain? Diam. Wa idza a'jabaka sumtu, apabila membuat takjub kepadamu oleh yang namanya diam. Kalau kita diam, ntar membuat kita ujub, wah, supaya dikata orang waro, orang begini begitu, batakallam, lebih baik apa? Bicara, ngomong. Tuh, kan hebat ini ya. Tuh, lebih baik ngomong. Ini adab, etika dari kalangan para sufi. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat ya hadirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra lal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma adina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Abdul zikri falamannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.